Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Rosita Eskepnes Mkes. Saya sebagai dosen pada program studi S1 Ilmu Keperawatan di kampus Tikes Buana Husada Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan satu mata kuliah yang akan saya ampu, yaitu Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial dengan kode mata kuliah 244 yang akan disampaikan kepada mahasiswa keperawatan semester 4 dengan beban SKS 3 SKS. Mata kuliah ini bersifat wajib dengan kuliah prasyarat ilmu dasar keperawatan dan komunikasi keperawatan. Sebagai dosen, saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam penyampaian mata kuliah ini, saya menggunakan metode DIA, di mana delivery adalah suatu proses bagaimana saya menyampaikan materi mata kuliah kepada mahasiswa dengan baik dan benar. Capaian pembelajaran pada mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial, di mana mahasiswa dapat memahami dan menganalisis proses keperawatan jiwa. Mahasiswa mampu memahami perspektif keperawatan jiwa dalam konteks model keperawatan jiwa. Selain itu, mahasiswa mampu menganalisis sejarah keperawatan jiwa dan tren isu dalam keperawatan global. Mahasiswa mampu memahami tentang tren keperawatan global, kemudian mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan pada kasus waham, menarik diri, dan juga kekerasan atau perilaku kekerasan. Dari CPMK tersebut, terdapat 8 sub CPMK yang akan disampaikan dalam 14 kali pertemuan sebagai berikut. Yang pertama, proses terjadinya gangguan jiwa dalam perspektif keperawatan jiwa, konseptual, dan keperawatan jiwa. Menginjak pertemuan yang kedua, yaitu sejarah keperawatan dan tren isu keperawatan global. Untuk pertemuan ketiga dan keempat, yaitu konsep recovery, supportive environment dalam keperawatan jiwa. Pertemuan selanjutnya, yaitu proses keperawatan jiwa dan prinsip legal etis di dalam keperawatan jiwa. Pertemuan ke-7 yaitu asuhan keperawatan pada kasus model kecemasan, konsep diri, halusinasi, menarik diri, dan juga perilaku kekerasan. Dalam menunjang proses referensi pembelajaran, maka kita membutuhkan buku-buku yang tentunya di sini diperlukan untuk proses pengajaran. Referensinya salah satunya adalah terkait dengan keperawatan kesehatan jiwa. Selain itu, dari jurnal ataupun hasil penelitian, salah satunya yaitu hasil penelitian yang sudah kami publish, yaitu hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan kontrol ulang pada pasien skizofren di Puskesmas Nawangan, Kabupaten Pacitan. Untuk selanjutnya, teknik penilaian yaitu adalah interaction, di mana interaction adalah sebuah interaksi yang terjadi antara mahasiswa dengan dosen untuk mencapai capaian pembelajaran. Di mana untuk mempermudah materi, saya menggunakan sebuah metode oriented student center learning, di mana mahasiswa dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran. Dalam penyampaian materi, saya menyesuaikan dengan karakteristik sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan. Selanjutnya, proses yang saya lakukan adalah assessment, di mana assessment itu adalah sebuah proses penilaian untuk mengukur tingkat kemampuan mahasiswa secara objektif. Penilaian dilakukan dengan metode tes maupun metode non-tes, yaitu dengan bobot penilaian,
akademik 5%, attitude 5%, kemudian penugasan selama 20%, UTS sebanyak 30%, dan UAS 40%. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran pada mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial. Sekian dari saya, terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya teman-teman semuanya ya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali ya untuk melaksanakan perkuliahan ya. Tetapi sebelum pelaksanaan perkuliahan pada kesempatan pagi hari ini kita mulai ya, supaya lebih afdol, lebih nanti barokah ya. Marilah untuk kegiatan perkuliahan di pagi hari ini kita awali dulu dengan berdoa ya. Baik teman-teman, silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Oke. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan keberkahan ya di pagi hari ini ya teman-teman semuanya ya. Baik, untuk pertemuan hari ini kita awali dan juga kita lanjutkan untuk pertemuan terkait dengan mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial ya teman-teman. Jadi pada pertemuan yang ke-8 ini kita akan membahas tentang materi yaitu perilaku kekerasan ya. Mungkin ada yang masih ingat atau sudah tahu ya teman-teman semuanya apa dari definisi marah ataupun perilaku kekerasan? Mungkin dari teman-teman semuanya? Ayo, silahkan, tidak apa-apa. Lupa? Oke, baik ya. Ini teman-teman semuanya, jadi definisi dari perilaku kekerasan itu kita mulai dengan kondisi marah. Apa yang dikatakan dengan marah teman-teman semuanya? Ya, di sini adalah perasaan jengkel yang timbul dari perasaan yang tidak nyaman yang dialami oleh seseorang ya. Teman-teman di sini yang namanya individu itu namanya perasaan marah, perasaan suka itu merupakan hal yang fisiologis ya. Jadi pada perilaku kekerasan di sini ya diawali dengan kondisi marah pada pasien, ini tentunya ada pemicunya. Banyak hal di sini yang menyebabkan apa? Kondisi dari pasien itu marah. Nah, tindakan-tindakan apa saja yang mungkin muncul teman-teman di sini pada kondisi pasien yang nanti akan berujung pada perilaku kekerasan. Yang pertama di sini adalah asertif ya. Jadi yang dikatakan dengan asertif ini merupakan tindakan atau kemarahan ya yang diungkapkan tanpa menyakiti orang lain. Tentu di sini pasiennya atau individu dia bisa dikatakan dengan tipe yang ekstrovert ya. Jadi apa? Oh, ini pasiennya bisa mengungkapkan saya kondisinya tidak suka pada orang tersebut. Ya, ini kalau tindakannya asertif ya. Yang kedua di sini adalah frustasi ya. Jadi ada katakan dengan frustasi ini merupakan suatu kondisi ya, dia gagal untuk mencapai sebuah tujuan ya. Dia ingin mencapai sesuatu tetapi dia gagal. Akhirnya apa? Individu ini menjadi frustasi ya. Yang ketiga di sini adalah kondisi pasif ya, di mana kondisi pasif ini teman-teman itu merupakan lanjutan dari klien tidak mampu mengungkapkan perasaan. Bahaya kalau sudah kondisinya ini menjadi pasif ya teman-teman, hanya cenderung diam saja. Dia marah ya diem, dia jengkel juga diem ya. Ini kondisi yang serba salah ini juga akan mempengaruhi lingkungan. Ya, kalau lingkungannya sehat, misalkan keluarga di sini mampu untuk paham tentang kondisi pasien, di sini is okay, baik. Tetapi kalau keluarganya ini tidak bisa memahami, ini justru akan berbahaya. Ya,
Selanjutnya di sini adalah tindakan agresif ya. Jadi tindakan agresif ini sudah mengarah kepada perilaku tindakan yang destruktif ya. Takutnya nanti bisa merusak ya. Dan yang terakhir di sini adalah amok. Ya, pasiennya mamuk ya, menimbulkan perilaku yang destruktif. Contohnya apa? Menyakiti diri sendiri, bahkan yang berbahaya juga nanti terhadap lingkungan, yaitu menyakiti orang lain. Oke. Seperti apa tanda dan gejala pada pasien yang di sini dikatakan dengan marah? Ya, kalau kita melihat dari definisi di awal tadi dikatakan marah kan perasaan jengkel, berarti dia merasa terganggu. Ya, jadi mudah tersinggung ya. Kemudian di sini dia kadang ngomong sendiri, sarkasme sampai dengan ini ya, berbicara atau dari segi verbalnya itu juga tidak bagus ya teman-teman semua. Karena apa? Kondisi emosinya tidak stabil, dia merasa jengkel. Kemudian kita lanjutkan dari tanda-tanda fisik ya di sini. Dari tanda-tanda fisik yang bisa terjadi pada pasien dengan marah dengan resiko perilaku kekerasan itu apa? Ya, mukanya merah ya teman-teman di sini. Karena apa? Kita bisa lihat ya, seseorang yang marah sudah jengkel, istilahnya apa ya, getem-getem itu ya teman-teman ya. Jadi kita lihat dari ekspresi wajahnya. Dari ekspresi wajahnya itu dia sudah merah mukanya ya. Kemudian pandangannya tajam, seolah-olah itu ada seseorang yang benar-benar menyakiti individu tersebut ya. Karena apa? Merasa terancam, karena dia merasa diganggu ya. Kemudian selanjutnya apa ya? Nafasnya pendek karena dia seperti ini ya, sistem kerja jantungnya itu juga cepat ya, seperti ngos-ngosan ya. Kenapa? Dia menahan emosi untuk marah ya. Kemudian dia juga mengeluarkan keringat yang banyak ya. Orang yang marah itu kan juga pikirannya juga ini ya, membutuhkan energi ya, untuk meluapkan emosinya. Iya Pak ya teman-teman. Ya, teman-teman pernah marah? Iya ya, fisiologis ya kalau pernah marah ya teman-teman di sini ya. Oke, yang ini tekanan darah meningkat. Oke, sampai sini dipahami teman-teman semuanya? Nah, ya. Oke, ini kalau dari segi spiritual ya teman-teman, yang pasien dengan risiko di sini perilaku kekerasan menganggap bahwa dirinya itu paling benar. Makanya kalau ada orang lain ya di sini menganggap bahwa orang lain itu merasa ancaman. Padahal belum tentu ya teman-teman ya. Dilanjutkan di sini kadang ragu untuk menerima orang lain. Ya, takutnya apa? Takutnya orang lain ini nanti justru akan menyakiti pasien itu sendiri ya. Dia mau berteman, mau menerima pertemanan dengan orang lain atau mau menerima lingkungan itu masih ragu-ragu ya. Kemudian ada kreativitas yang terlambat di sini ya. Ini kalau dengan kondisi pasien yang marah atau yang amuk ya. Oke. Nah, ini kalau dari segi sosial, dari segi emosinya sudah, dari segi kemudian fisiknya sudah, sekarang dari segi sosialnya. Dari segi sosialnya bagaimana teman-teman? Pasien cenderung menarik diri. Kalau sudah menarik diri ini nanti bisa berbahaya. Ditakutkan kalau pasien menarik diri, kemungkinan atau berisiko terhadap gangguan jiwa yang lain, karena pasiennya sudah merasa putus asa tadi di depan ya, pasif, tidak mampu mengungkapkan perasaannya ya apapun yang terjadi pada dirinya itu dipendam. Nah, ini yang paling berbahaya sekali ya teman-teman. Oke, kemudian pengasingan, merasa diasingkan ya. Karena apa? Dia kan sudah menarik diri ya, tidak boleh atau tidak mau menerima komunikasi dengan orang lain. Ini juga berbahaya kalau sudah sampai muncul, karena begitu menarik diri muncul harga diri rendah ya atau HDR, itu jauh sekali nanti sampai dengan risiko bunuh diri ya, akibatnya kan seperti itu.
Kemudian yang terakhir di sini adalah yang sudah mengarah ke perilaku kekerasan ya. Karena apa teman-teman semua di sini? Banyak kejadian, banyak contoh dari pasien yang mengalami gangguan jiwa tentunya di sini mengarah ke perilaku kekerasan itu menyakiti orang lain ya. Dampaknya sampai dengan pasiennya itu korbannya itu ada yang meninggal itu juga ada. Makanya di sini perlu pendampingan yang luar biasa apabila pasiennya itu berada di rumah ya, sangat berbahaya sekali. Itu ya teman-teman semuanya. Oke. Nah, di sini ke perilaku amuk ya. Jadi perilaku amuk ini mengarah, kalau tadi sudah marah ya, sampai destruktif, merusak ya, respon kemarahan yang paling maladaptif ya. Ini takutnya hilang kontrol ya. Dia pasiennya sudah kehilangan kontrol, itu berbahaya sekali teman-teman ya. Tadi dampaknya apa? Ya merusak lingkungan. Itu sudah marah ya. Kalau marah itu bisa dikomunikasikan, saya kira tidak sampai berdampak ke perilaku yang destruktif ya. Nah, itu bisa terjadi karena apa? Ya karena stres yang berkepanjangan ya, sehingga tetapi pasien ini tidak mampu mengontrol hal tersebut. Nah, ini proses terjadinya amuk ya, itu bisa terjadi menjadi 3 respon. Yang pertama mengungkapkan secara verbal. Bu, bagaimana cara mengungkapkan secara verbal? Ya, pasiennya bisa komunikasi dengan keluarga ataupun orang yang dipercayai oleh pasien. Kemudian yang kedua di sini dia menekan. Maksudnya menekan di sini bagaimana teman-teman semuanya? Dia diem. Dalam hatinya jengkel. Dia sebenarnya tidak mampu menerima, tetapi tidak mampu untuk mengungkapkan. Ya. Yang ketiga di sini adalah menantang. Nah, ini kalau sudah sampai menantang ini berbahaya. Karena apa? Emosinya itu tidak terkontrol, di luar kendali, pasiennya ngamuk, bisa merusak semuanya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini teman-teman, juga kita sebagai tenaga kesehatan ya, atau sebagai perawat kan tidak menutup kemungkinan nanti bisa di komunitas ataupun bisa di rumah sakit bertemu dengan pasien yang kondisinya seperti ini. Nah, di sini apabila kita melihat pasien dengan gangguan jiwa pada perilaku kekerasan, kita lihat ini. Oh, ini loh mampu mengekspresikan rasa marah dengan perilaku yang konstruktif. Apa itu perilaku konstruktif, teman-teman? Ya, kita bisa melihat di sini menggunakan kata-kata yang bisa dipahami. Ya, pasiennya ternyata dari segi marah, tetapi dia masih mampu untuk mengontrol dirinya sendiri, diungkapkan ya. Oh, ditanya, karena nanti kalau kita sudah sampai SP, strategi pelaksanaan ya teman-teman dari perilaku kekerasan, yang pertama apa? Ya kita kenali terlebih dahulu apa penyebab dari marah itu sendiri. Kemudian selanjutnya, bila ekspresi marah dengan perilaku agresif yang menentang. Ya, teman-teman di sini kan tidak menutup kemungkinan kita menemui pasien yang risiko untuk destruktif ya, mau mengamuk ya. Sedangkan kondisi kita itu, kita harus benar-benar menenangkan pasien terlebih dahulu. Kalau memang kita langsung menyampaikan kepada pasien jangan ngamuk ya, itu hal yang nanti tidak bisa teratasi seperti ini. Makanya kita kenali terlebih dahulu kondisi penyebab marahnya pasien itu seperti apa. Berarti langkah pertama apa? Ya kita lakukan komunikasi terlebih dahulu ya. Penting sekali komunikasi terapeutik kepada pasien dengan perilaku kekerasan. Bu, misalkan kalau pasiennya ini kondisi marah-marah, bagaimana dengan cara komunikasi kita? Kita tenangkan dulu pasiennya. Saya lanjutkan ya, di sini ada karena gangguan jiwa ini dengan perilaku kekerasan juga meliputi beberapa organ atau sistem saraf yang ada di dalam tubuh kita. Terutama di sini bagaimana sistem otak itu nanti akan merespon. Ya, tentunya orang marah, orang jengkel sehingga menimbulkan perilaku kekerasan itu kan ada stimulusnya.
ya toh, ada rangsangannya. Siapa yang memulai dari pasien ini menjadi marah? Itu ya teman-teman semuanya ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini dari perilakunya. Nah, ini nanti juga bisa merusak dari organ otak. Kita tentunya paham ya bagaimana ini akan berpengaruh terhadap medula oblongata. Ya, itu. Kemudian ini kalau kita melihat ya pasien dari segi sosial ya teman-teman ya, di sini sosial kultural ya. Apa itu? Ini bagaimana kontrol dari masyarakat ya, tentunya dari lingkungan dengan kondisi pasien perilaku kekerasan. Karena tidak semua pasien gangguan jiwa dengan risiko perilaku kekerasan itu dirawat di rumah sakit ya teman-teman, ada yang dirawat di rumah. Nah, ini peran dari lingkungan itu juga sangat penting sekali ya. Ini kemudian ada budaya asertif ya, di sini di masyarakat membantu individu untuk apa? Dapat merespon terhadap marah. Kalau misalkan pasiennya kondisinya sudah stabil, itu justru jangan dikucilkan ya teman-teman. Dia sebenarnya juga butuh teman. Ya, teman untuk ngobrol, ya, teman untuk bercerita. Nah, kalau lingkungannya di sini lingkungan rumah, terutama dari lingkungan keluarga, lingkungan rumah ini sangat mendukung, saya kira emosi dari pasien ini nanti juga bisa stabil. Ini penting sekali. Nah, faktor presipitasi di sini yang mempengaruhi ataupun yang mendukung dari kondisi ini apa? Ya, di sini dari internal. Ya, rasa percaya diri yang kurang ya teman-teman, ini penting loh ya. Rasa pede atau percaya diri yang dimiliki oleh individu itu sangat dibutuhkan ya. Kalau di sini dari segi eksternal ya, kita tidak tahu, kita tanyakan apakah pernah atau misalkan pasien trauma ya teman-teman ya terhadap kondisi penganiayaan fisik ya, kemudian apalagi trauma dari kejadian-kejadian pembulian ya sekarang banyak terjadi ya teman-teman ya, yang hal itu nanti juga berdampak pada pasien yang marah, ngamuk, sehingga resiko untuk terjadi perilaku kekerasan. Ini jadi hierarki agresif ya. Kalau tadi di awal kita sudah membahas tentang perilaku yang agresif, teman-teman ya, di sini apalagi di sini ya, itu memperlihatkan rasa permusuhan. Ya, kita lihat kondisi pasiennya, jangan sampai pasiennya itu kita bisa melihat di sini dari raut wajahnya, dari ekspresinya teman-teman. Oh, pasiennya ini kita melihat sudah tidak nyaman. Kadang kalau kita ajak ngobrol ya teman-teman, awalnya itu emosinya baik-baik saja, tetapi mungkin ada satu hal pemicu dari apa yang kita komunikasikan atau mungkin dari temannya yang tidak sengaja, tiba-tiba pasien itu ekspresinya itu sudah berubah. Ya, kalau sudah seperti ini ya perawat atau petugas kesehatan harus paham betul apa yang harus dilakukan kepada pasien. Ya, kalau kita komunikasi, kadang komunikasi dilanjutkan itu juga sudah tidak nyambung ya, teman-teman semuanya. Oke, saya lanjutkan di sini. Ini model teori interaksi ya. Jadi di sini kita kalau melihat di sini ya teman-teman ya, terjadinya tingkah laku amok seperti provokasi ya, itu atau terjadinya sebuah konflik seperti yang tadi saya jelaskan di awal, pasti di sini ada faktor pemicunya ya. Siapa toh yang menyebabkan pasien ini kok menjadi marah, menjadi jengkel, menjadi ngamuk? Itu harus kita gali. Supaya apa? Supaya hal tersebut tidak akan terulang kembali teman-teman. Ya, itu pentingnya. Oke. Ini saya lanjutkan ke pelaksanaan asertif. Kita lihat body language-nya. Body language siapa? Pasien. Ya toh? Kalau kita tadi dari ekspresi wajahnya, bagaimana dengan gerakan tubuhnya atau body language-nya? Bisa saja pasiennya itu kalau sudah marah tangannya mengepal ya, kemudian kayak badan itu gemeter ya. Kenapa? Ekspresinya kan beda-beda pada setiap individu ya teman-teman. Hal ini harus kita
perhatikan. Kalau sudah matanya melotot, tangannya mengepal, ya, bahkan sampai dengan memukul meja misalkan, ya, itu juga sangat berbahaya sekali. Oke, langkah yang kita lakukan itu seperti apa? Ya, strategi pelaksanaan apabila di sini kita menemui pasien dengan perilaku kekerasan, risiko perilaku kekerasan. Karena apa? Dari pasien marah, pasien ngamuk, itu kan memunculkan nanti risiko terjadinya perilaku kekerasan. Ada beberapa strategi pelaksanaan yang harus kita lakukan kepada pasien. Yang pertama apa? SP1, ya, membantu pasien mengenal marah. Caranya bagaimana? Ya, kita pada saat kondisi pasiennya marah-marah, kita coba diajak komunikasi, bisa apa tidak? Mas, ya, mbak, kalau dia masih kondisinya mondar-mandir, misalkan pasiennya tidak mau terima, tidak mau mendengarkan, oke, kita berikan waktu supaya tenang terlebih dahulu. Yang kedua di sini SP2 atau strategi pelaksanaan yang kedua, yaitu mengidentifikasi tanda-tanda marah. Perawat harus tahu, petugas kesehatan harus tahu. Tadi apa ya? Matanya melotot, ya, kemudian wajahnya memerah, ya, tangannya mengepal, ya, badan gemetar, itu harus kita benar-benar kita pahami. Yang ketiga, mengajarkan teknik mengontrol marah. Kita ajarkan kepada pasien bagaimana kalau marah itu muncul. Ya, yang pertama adalah dengan tarik nafas dalam, kemudian hembuskan perlahan-lahan, itu diajarkan. Ya, kemudian yang kedua apa? Apabila mengontrol marah, itu ajarkan dengan cara memukul bantal atau memukul kasur. Ya, ini untuk apa? Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini kalau cara mengontrol marah. Yang SP4 adalah melatih komunikasi yang asertif. Kita berusaha tenang untuk melakukan komunikasi kepada pasien dengan risiko perilaku kekerasan. Yang terakhir di sini adalah selalu mengingatkan minum obat pada pasien. Ya, ini penting sekali supaya apa? Juga mempercepat proses penyembuhan pasien. Oke, sampai sini jelas teman-teman? Jelas. Ada yang ditanyakan mungkin dari apa yang saya sampaikan? Bu, izin bertanya. Oke, nih Mbak, silakan dulu. Ya. Bagaimana proses terjadinya amarah sampai terjadi kekerasan? Oke, baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus ya Mbak ya. Bagaimana proses terjadinya amarah sehingga menyebabkan terjadinya perilaku kekerasan, ya. Jadi diawali dengan kondisi yang stres ataupun frustasi yang dialami oleh individu. Tetapi individu tidak mampu mengontrol sehingga menimbulkan terjadinya apa? Tindakan destruktif. Kalau tidak mampu untuk menahan atau mengontrol dirinya sendiri, ya itu berisiko nanti untuk perilaku kekerasan. Itu ya Mbak ya. Oke, sudah jelas? Oke, baik. Oke, mungkin dari Mbak Dina. Ya, Mbak. Bagaimana peran keluarga dalam merawat pasien dengan risiko perilaku kekerasan? Oke, pertanyaan yang bagus dari Mbak Dina. Bagaimana peran keluarga ya untuk mendukung supaya ini apa? Tidak terjadinya proses perilaku kekerasan. Di mana kalau kita melihat ya teman-teman semuanya ya, keluarga ini memegang peranan penting untuk proses penyembuhan pasien. Ya, caranya bagaimana? Keluarga harus belajar untuk komunikasi secara tenang kepada pasien. Yang kedua, tindakannya apa? Oh, di sini tindakannya adalah mampu untuk mengenali tanda-tanda apabila terjadi perilaku kekerasan. Dan yang terakhir, keluarga harus senantiasa mengingatkan untuk minum obat tepat waktu. Ya, tentunya di sini adalah untuk mempercepat proses penyembuhan. Itu ya teman-teman semuanya yang bisa kita pelajari. Nah, di sini ada evaluasi teman-teman ya. Ya, nanti untuk pertemuan berikutnya kita juga ada sistem role play. Ya, jadi nanti berperan bagaimana kita menjadi pasien, kemudian peran menjadi perawat. Ya, insya Allah nanti pertemuan berikutnya. Ya, untuk pertemuan hari ini nanti evaluasi saya buatkan Google Form ya. Nanti teman-teman bisa mengisi dari Google Form yang saya kirimkan. Ya, terima kasih teman-teman untuk pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, kita sampaikan itu dapat bermanfaat ya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.